Selamat pagi, dokter. Chief dari kelas ini mempresentasikan jurnal reading dengan judul follow up selama 5 tahun terapi antibiotik terhadap apendisitis akut tanpa komplikasi dalam uji klinis acak apendisitis akut. Nah, ini jurnalnya. Kemudian pendahuluannya, apendektomi itu sudah menjadi pengobatan standar untuk semua kasus apendisitis akut selama ini. Kemudian pada waktu penelitian ini itu terjadi peningkatan dalam radiologi diagnostik dan antibiotik memfasilitasi untuk pendekatan yang lebih selektif terhadap pengobatan apendisitis akut. Kemudian beberapa uji klinis terbaru menunjukkan adanya kelayakan dengan menggunakan pengobatan antibiotik untuk apendisitis. Dari hasil jangka pendeknya, itu mendukung terapi antibiotik sebagai alternatif terhadap tindakan pembedahan pada dan perawatan apendisitis akut tanpa komplikasi. Tapi untuk jangka panjangnya belum diketahui. Kemudian desain dicoba intervensi itu multicenter, kemudian open label, uji klinis non-inferiority acak yang dilakukan dari November 2009 sampai Juli 2012 di Finlandia. Ini dilakukan pada 530 pasien berusia 18 tahun hingga 60 tahun dengan apendisitis akut tanpa komplikasi. Kemudian yang terkonfirmasi dengan CT. Kemudian pada pasien ini diberikan baik pada pasien apendektomi dengan penata apendektomi maupun antibiotik itu diberikan intravenous sodium dengan intravena 1 gram per hari selama 3 hari, lalu diikuti dengan levofloxacin 500 mg per hari sekali sehari dan metronidazole 500 mg 3 kali per hari. Itu diberikan oral selama 7 hari. Pada pasien kelompok antibiotik diikuti oleh ahli bedah ini menggunakan penilaian klinis untuk melakukan apendektomi jika dianggap perlu. Tujuannya itu untuk menentukan tingkat kekambuhan apendisitis jangka panjang setelah pengobatan awal dengan terapi antibiotik. Untuk komplikasinya itu daripada kedua kelompok penelitian juga ikut dinilai. Pasien diacak dengan metode close envelope menjalani apendektomi atau menerima terapi antibiotik dengan pengacakannya itu dengan rasio alokasi 1:1 dan follow-up-nya dilakukan selama 1 tahun. Hasilnya dilakukan dengan menggunakan wawancara telepon 3-5 tahun kemudian setelah dilakukan intervensi. Kalau yang tidak bisa dihubungi melalui telepon, pencarian catatan dilakukan pencarian catatan di rumah sakit. Untuk pengumpulan hasil tidak diterima dari penelitian apendisitis akut asli adalah keberhasilan pengobatan itu follow up selama 1 tahun. Kemudian efek sekundernya ditemukan pada 3, 5, dan 10 tahun, termasuk kekambuhan jangka panjang setelah 1 tahun. Kemudian soal komplikasi pasien intervensi tinggal di rumah sakit, kemudian dihitung dari lama tinggal di rumah sakit, kemudian jumlah cuti selama sakit, kemudian skor nyeri, pasca intervensi, dan biaya perawatan. Variabel kategorikal digambarkan menggunakan frekuensi dan persentase dengan 95% CI, kemudian variabel kontinu sebagai rata-rata dengan 95% CI, atau jika data condong sebagai median dengan 95% CI dan hutang terkuartil. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan sistem SAS untuk lulus. Metodenya ada kriteria inklusi sama kriteria eksklusi. Inklusinya itu CT apendisitis akut termasuk diameter appendix jika lebih 6 mm. Satu dari peningkatan kontur satuan di appendix, ada edemasi atau pengumpulan cairan di sekitar appendix. Di kriteria eksklusinya ada apendisitis akut dengan komplikasi. Komplikasinya itu berupa perforasi, absis, sampai timbul tumor pada CT scan. Cairan kurang
dari 18 tahun atau lebih dari 60 tahun. Kemudian ada kontraindikasi melakukan CT scan, peritonitis, terus tidak mempertimbangkan pengobatan dan tidak memberikan persetujuan, serta adanya penyakit sistem yang lain. Ini hasilnya itu 1.379 pasien, kemudian 800 pasiennya yang dikeluarkan dari 703 itu tidak masuk dari kriteria inklusi, kemudian 391 itu terus ada 337 yang ada komplikasi dari hepatitis akut, 18-nya itu kurang dari 18 tahun dan lebih dari 16 tahun, bentuknya itu alasan yang lain. Terus yang 530-nya yang melakukan acak itu 273-nya itu melakukan appendektomi, kemudian yang 257-nya itu menerima antibiotik. Yang dari 273 yang melakukan appendektomi itu 272-nya dilakukan follow-up selama 1 tahun. Kemudian 272 itu termasuk dalam primary outcome analysis. Lalu yang 257 yang terima antibiotik itu 256-nya dilakukan follow-up selama 1 tahun. Kemudian 256-nya itu termasuk dalam primary outcome analysis. Kemudian dari 246-nya di follow-up selama 5 tahun. Lalu dari 246 ini, 296-nya ada kekambuhan dari selama follow-up selama 5 tahun itu. Kemudian diskusi. 23 dari semua pasien yang awalnya appendicitis tanpa komplikasi itu berhasil diobati dengan antibiotik dan akhirnya ada kekambuhan, tidak mengalami efek sakit hasil terkait dengan keselamatan appendektomi. Prioritasnya harus memiliki protokol untuk pencitraan lebih lanjut atau perawatan antibiotik untuk pasien dengan kekambuhan appendicitis setelah mereka awalnya diobati dengan antibiotik. Pada penelitian sebelumnya tentang pengobatan antibiotik pada appendicitis menggunakan berbagai pendekatan untuk menegakkan diagnosis perbedaan dalam pelayanan penelitian dan perawatan yang diberikan. Kemudian penelitian sebelumnya tentang pengobatan antibiotik pada appendicitis menunjukkan hubungan antara appendikolit dan kekambuhan appendicitis. Perbatasannya itu dari peneliti tidak memiliki protokol untuk memandu pengambilan keputusan tentang appendektomi setelah dilakukan pengacakan, kemudian penggunaan operasi terbuka ditambahkan daripada laparoskopi appendektomi. Kemudian rata-rata waktu perawatan rumah sakit selama 3 hari untuk melakukan antibiotik. Kesimpulannya, di antara pasien yang awalnya diobati dengan antibiotik pada appendicitis 1 tanpa komplikasi, kemungkinan kambuh jangka panjang dalam 5 tahun itu sekitar 39,1%. Kemudian follow-up jangka panjang itu kelayakan pengobatan antibiotik saja sebagai alternatif untuk operasi pada appendicitis akut tanpa komplikasi. Apakah sampel representatif pasien itu ditentukan terkumpul pada titik yang sama dalam perjalanan mereka? Ya, uji coba awal appendicitis akut adalah multi-center, open label, uji klinis cek dari 2009 sampai 2012 di Finlandia untuk melibatkan 530 pasien berusia 18 sampai 60 tahun dengan appendicitis akut tanpa komplikasi yang terkonfirmasi.
Apakah follow up masih cukup lama? Ya, dalam hal ini follow up bisa follow up selama 5 tahun. Terus tambahan apelsin saya menjaga panjang setelah 1 tahun setelah terapi antibiotik. Mendapat kriteria hasil penelitian objektif atau blind, tidak aktif sekunder atletik itu pada 3, 5, dan 10 tahun, termasuk kekambuhan jangka panjang setelah 1 tahun. Dari appendicitis akut setelah pengobatan selama penggunaan antibiotik. Kemudian jika subgrup dengan perbedaan prognosis teridentifikasi atau pengaturan untuk faktor prognosisnya penting dilakukan, itu jawabannya ya. Seharusnya faktor prognostik yang signifikan secara statistik untuk penggunaan appendicitis akut skor nyeri pada 2 bulan. Itu hazard ratio nyeri terus tanpa rasa sakit 3,2 atau 95% jadi 1,6 sampai 6. Skor nyeri pas pada 2 bulan nyeri itu hubungan dengan kekambuhan appendicitis juga disajikan dengan kurva Kaplan-Meier. Hasil tempo waktu itu seberapa tepat kepercayaan prognosis dan insiden kumulatif kekambuhan appendicitis adalah 34%, kemudian pada 3 tahun 37%, kemudian pada 4 tahun itu 39,1%. Kemudian pada 5 tahun tingkat komplikasi keseluruhan itu adalah 24,4%, kemudian pada kelompok appendektomi dan 5% pada kelompok antibiotik terhitung lebih tinggi setelah operasi. Dapatkah saya mengaplikasikan bukti yang valid untuk proses pasien? Untuk penelitian ini termasuk penonton observasi jumlah pasien di beberapa pusat medis yang berbeda, banyak pemuda yang berbeda memberikan perawatan seksnya terlepas dari penelitian dan jangka panjang 5 tahun biar selesai terpenuhi dalam follow up. Karena terus meningkatkan kemungkinan bahwa hasil penelitian dapat dijelaskan untuk praktik pada rutin. Sekian presentasi jurnal ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mario ya. Jadi ini jurnalnya mungkin bisa kontroversi juga ya yang kita lakukan. Tadi dikatakan 2/3 itu masih bisa diberikan antibiotik ya? Saya dokter. Yang nah, itu bagaimana anunya itu? Memang appendicitis kan klinis ya. Di sini juga didukung oleh imaging ya. Kalau ada fekalit, ada itu ya indikasi operasi. Tapi kalau hanya radang, ada tempat 2/3 untuk sampai 22/3 itu masih bagus dilakukan suatu tindakan konservatif. Nah itu untuk rekarensinya memang sudah dikatakan bahwa 5 tahun follow up-nya hanya dengan antibiotik tidak ada rekarensi ya itu. Atau gimana itu? Kalau hasil follow up-nya itu setelah 5 tahun ada rekarensinya itu sekitar 39% tadi ada. Kekambuhannya itu ada pada pasien dengan penggunaan antibiotik setelah penelitian setelah 5 tahun. Oke ya, ya itulah yang harus diperhatikan karena kalau nanti pasien kamu menjadi bagian 30% ini akan mengatakan bahwa dokternya kurang kecuali bisa dijelaskan bahwa 30% nanti akan kambuh ya. Tapi kalau itu indikasinya memang harus selektif. Kalau pasien-pasien tidak layak untuk operasi mungkin bisa dikonservatif. Tapi kalau tidak dilakukan operasi akan lebih baik menurut saya ya. Tapi Halo, ini dokter. Ya silakan. Ya oke. Mario itu tadi di grafik itu dinyatakan sekitar antibiotik yang dipakai itu kurang lebih 200 berapa ya item antibiotik 256 ya. Nah, itu yang jenis-jenis antibiotik dan yang dipakai mungkin bisa dijelaskan mungkin dari tabel tadi diloncati terus saya lihat. Oh, siap.
Ya, ya oke. Nanti mungkin buat Abdian dan Mario nanti dibaca lagi ya. Jadi intinya kan memang apa yang di situ itu ada tempat tuh dilakukan pemberian antibiotik. Bahkan tingkat keberhasilan dari 5 tahun itu sepertiganya aja yang kambuh. Jadi ya 2/3-nya dengan antibiotik tidak terjadi kekambuhan, asalkan dilakukan diagnosis yang benar. Kalau ada fekalit, jelas harus dilakukan operasi. Nah, ini yang diperhatikan teman-teman bedah. Jadi terserah mau milih yang mana. Tapi kalau itu memenuhi indikasi operasi, kalau saya sarankan ya tetap dilakukan operasi. Kecuali pasien dengan asma berat, gangguan jantung, dan sebagainya, setelah CT scan ternyata nggak ada fekalit, disampaikan bahwa 30% kambuh, tapi 2/3 tidak dibanding dengan resikonya. Tapi kalau enggak, lebih baik dilakukan operasi menurut saya. Oke, komen saya seperti itu. Kalau masih ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Mario yang membuka wawasan kita. Ada tempat untuk dilakukan konservatif treatment dengan antibiotik, dengan rekarensi sampai 30%. Mungkin Mario mau menambahkan lagi, atau ada sesuatu yang ditekankan? Ada tambahan lagi dari Mario atau dari yang lain? Ya, oke. Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih Mario sudah mempresentasikan presentasinya untuk saat ini. Semoga semuanya bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua. Terima kasih. Izin meninggalkan meeting ya. Oke.